Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mevi Deftari Bella, saya mahasiswi dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas atau menjelaskan topik 13 yaitu tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Nah, untuk penjelasannya itu yang pertama di sini tuh ada penyembuhan data pada uji autokolerasi di mana data tersebut teridentifikasi terjadi gejala autokolerasi. Untuk pengujian autokolerasi, menurut Ghazali tahun 2011 ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Dabrowne-Watson atau DW, uji statistik Q, box price, dan Lijung box serta uji Rantes. Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi kolerasi antara variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokolerasi. Untuk dasar pengambilan keputusannya dalam uji autokolerasi Dabrowne-Watson itu ada 3, yaitu yang pertama untuk pengambilan dasar keputusannya, jika D Dabrowne-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DL, maka HO ditolak yang berarti terdapat autokolerasi. Jika D Dabrowne-Watson terletak antara DU dan 4 dikurang DU, maka HO diterima yang berarti tidak ada autokolerasi. Jika D Dabrowne-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Kelemahan pengujian autokolerasi pada uji Dabrowne-Watson. Uji Dabrowne-Watson mempunyai kelemahan yakni jika nilai Dabrowne-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti apakah terjadi gejala autokolerasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokolerasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Faktor-faktor lain terjadi gejala autokolerasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Yang ketiga, memanipulasi data. Yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Kemudian di sini ada uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat kolerasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai Ishim to tail lebih kecil dari 0,05 maka terdapat gejala autokolerasi. Tetapi sebaliknya, jika nilai Ishim to tail lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Yang kedua itu ada penyembuhan data pada uji heteroskedastisitas. Data di mana data tersebut teridentifikasi terjadi gejala heteroskedastisitas. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi yaitu dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gretzer seringkali terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu digunakan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Yang pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Park, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti ln, logaritma 10, lag, dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka tidak boleh menambah sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau lebih beragam. Nah, untuk pengujiannya itu kita bisa langsung aja ke aplikasi SPSS-nya. Oke. Di sini udah ada datanya. Kita langsung aja ke pengujian asumsi penyembuhan uji asumsi klasik. Yang pertama itu kita klik analyze, kemudian kita pilih regresi, lalu kita ke linear. Nah, di bagian dependent ini kita masukin yang Y. Kemudian di independent itu kita masukin yang X1. Lalu kita masukin yang SBI X2. Nah, di sini itu pilihannya pada statistik itu estimate,
model fit, cholinearity diagnosis, dan pada residualnya itu kita pilih yang Dahlgren-Watson. Lalu kita klik continue. Nah, kemudian di sini pada bagian save kita understand di residual. Nah, ini kita checklist. Lalu kemudian kita continue. Lalu kita klik OK. Nah, untuk penjelasannya kita bisa lihat di sini di model summary. Nah, di sini itu dia R-nya itu terdapat 0,811. R square-nya itu dia dapat 0,659. Di adjust R square-nya itu dia dapat 0,583. Standar error-nya itu dia dapat 205,13185. Dan di Dahlgren-Watson-nya itu dia terdapat 1,072. Nah, kita langsung aja kita bisa lihat di tabelnya atau tabel DW-nya. Kan tadi itu dia K-nya 2 ya. Itu X dan Y. Nah, kemudian datanya itu ada 12, kita bisa lihat di sini. Nih, tuh ada 12 ya. Langsung aja kita ke tabelnya. Kita cari yang N-nya itu 12 datanya. Ini. Kemudian di sini K2-nya itu di sini ya. Nah, dia itu DL-nya itu terdapat 0,8122 dan DU-nya itu terdapat 1,5794. Nah, jadi itu kesimpulannya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kita lanjut aja ke uji rem tes. Kita ke aplikasi SPSS. Oke, kemudian di sini kita klik analyze, lalu kita pilih non-parametric, kita pilih legacy dialog, kemudian kita pilih yang run. Nah, pada bagian tes variable list ini kita masukin yang understand residual R1. Oke, kita masukin. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, untuk penjelasannya itu kita bisa lihat di run testnya itu. Di sini kita bisa lihat asyim sing totalnya itu dia dapat nilainya itu 0,762. Nah, tadi kan di PPT-nya itu di sini dijelasin bahwa pengambilan keputusannya itu dilihat dari, nah ini dia, asyim jika nilai asyim sing totalnya itu lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat gejala autokolerasi. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah atau kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.